Yang juga lagi ramai jadi bahasan, survei Badan Pusat Statistik yang dipublikasikan Kemenhub menunjukkan Bekasi jadi kota dengan ongkos termahal. Rata-rata pekerja harus mengeluarkan Rp1 juta lebih untuk biaya transportasi ke tempat kerja. Apakah benar? Reporter Liputan 6 Kurnia Amal bercerita untuk Anda. Gaji nggak seberapa, justru kerja berat di ongkos. Siapa bilang naik transportasi umum bolak-balik tidak memakan penghasilan pekerja? Baru-baru ini, Kemenhub merilis survei Badan Pusat Statistik terkait ongkos transportasi umum termahal di 10 kota. Bekasi, Jawa Barat duduk di posisi pertama. Jika dihitung rata-rata, ongkos ke tempat kerja memangkas 14% dari biaya hidup yang dibebankan dari gaji pekerja. Benar nggak sih? Yuk, kita buktikan. Biasanya pekerja yang naik transportasi massal, berangkat ke stasiun LRT, KRL, atau halte bus Transjakarta, naik ojek daring. Makasih, Pak. Ya, saya hari ini mau mencoba menaiki transportasi umum dari rumah saya di wilayah Bekasi menuju kantor saya yang berada di Senayan. Nantinya saya akan menaiki LRT, kemudian juga MRT. Kira-kira habis berapa ya untuk ongkosnya? Sampai di stasiun, lanjut naik LRT. Untuk sampai ke tempat kerja harus lanjut menggunakan MRT atau bus Transjakarta. Kali ini MRT jadi pilihan. Sudah berapa ya biayanya? Ya, tadi saya naik ojek online dari rumah saya, ini 15.000 ke stasiun Jatimulya. Dari Jatimulya menuju ke Duku Atas, ini menggunakan LRT biayanya Rp20.000. Nah, saya mau transit nih menggunakan MRT ke kantor saya di Bilangan, Senayan. Jalan sedikit dari stasiun Duku Atas, lanjut naik MRT yang stasiunnya di bawah alias subway. Untuk tarifnya, MRT sendiri ini tergantung dari jarak masing-masing stasiun. Paling murah ini Rp3.000 dan untuk jarak yang paling jauh ini Rp14.000. Kalau dari stasiun Duku Atas menuju ke Senayan, tarifnya ongkosnya ini sekitar Rp5.000. Akhirnya sampai juga di stasiun Senayan, stasiun yang paling dekat dengan kantor saya. Perjalanan dan biaya yang sama juga dirasakan Riris, pekerja yang rumahnya di Bekasi dan berkantor di kawasan Jakarta. Di Cipaku. Di Jakarta, Cipaku, ya? Jakarta Selatan. Ya, ini kalau setiap hari emang naik LRT ya, Kak? Iya, betul. Pengeluarannya berapa, Pak? Boleh di-spill kira-kira? Kalau dari rumah kan aku naik motor ya. Motornya dititipin di sini. Itu 10.000, terus habis itu naik LRT-nya 20.000, terus sampai sana naik 15.000 Gojek. Jadi totalnya 95.000 sih dikalikan 23 hari, 22 hari lah sekitar 1,9-an. Itu gede nggak, Kak, menurut Kakak? Lumayan, habis di ongkos. Integrasi transportasi serta kerjasama antar pemerintah daerah khususnya di wilayah Jabodetabek menjadi salah satu solusi untuk menekan ongkos transportasi yang menggerus penghasilan pekerja. Tidak bisa sepotong-sepotong, tapi harus terintegrasi antara layanan satu dengan layanan lain. Jadi koneksi yang tanpa ada hambatan. Artinya orang-orang dari Bogor, orang-orang dari Depok, dari Bekasi, dari Tangerang, mau ke Jakarta atau sebaliknya, itu tidak ada hambatan. Nah, untuk menciptakan seamless transportation itu, ya nggak ada cara lain kecuali antara Pemda satu dengan Pemda lain itu bersinergi. Nah, ngomong-ngomong, saya sudah sampai nih di kantor. Yuk, siap-siap kerja lagi. Ya, saya sudah sampai di kantor. Ongkos yang harus saya keluarkan sekali jalan ini Rp40.000. Terdiri dari untuk ongkos ojek online, LRT, dan juga MRT. Nah, kalau PP berarti saya harus mengeluarkan Rp80.000 per harinya. Jika dikalikan 23 hari masa kerja, saya harus mengeluarkan sekitar Rp1.840.000 per bulannya. Cukup besar ya? Berat memang, apalagi untuk pekerja yang bergaji UMR. Ongkos ke tempat kerja bisa memangkas lebih dari 35% penghasilan per bulan. Hadah, belum lagi mikir biaya yang lain. Kurnia Amal, Fajrin Abdillah melaporkan dari Jakarta.